kenalan, dimulai dengan surat ya? Surat, dan tiap hari surat itu datang. Wow. Saya Pergi. pernah sekali kejadian. Oke. Ya. Langsung ditelepon ya? Iya. Oh, enggak. Coba. Karena aku udah kebiasaan gitu. Coba kau dengar dulu, dia lagi cerita dia ini. Sekali. Jadi maksud dia kesabarannya nambah double gitu. Oh, oke. Mengertinya dia lebih double gitu. Kalau lagi PNS berarti oke. Ya, ya. Tambahin lah Tambah lagi gitu ya, sabarnya. Bang, ya. Once your wife call you, ya kamu harus angkat. Semoga para suami mendengarkan ini ya. Shalom sahabat-sahabat Cool, puji Tuhan bertemu lagi dengan kita di podcast Cool Bekasi menghidupi firman Tuhan. Nah, kali ini coba kalau kita ngomongin masalah romantisme ya. Kita ngomong romantis. Mau nanya dong teman-teman, sebelum menikah dan sesudah menikah, romantisnya itu masih sama, berkurang atau bertambah? Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama tamu kita hari ini. Kita punya topik hari ini adalah romantisme dalam pernikahan. Kita ada Tuan dan Nyonya Tumanggor. Shalom, Bang Sabam. Shalom Vera. Halo. Iya. Gimana nih hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Nah, kita tadi ngomong di awal kita udah ngomong masalah romantisme nih ya. Mau tanya dulu dong, dulu pacarannya berapa lama dan sekarang udah menikah berapa tahun? Berapa lama yang pacarannya? Bukannya kamu tahu. Ini apa perlu kita catat dulu tahunnya pacarannya mulai tahun berapa gitu? Pacarannya kita kurang lebih 6 tahun ya. Kita ketemu tahun berapa ya? 95 ya. 95. Tapi karena banyak halang dan rintangan di depan, jadi lumayan lama pacarannya. Jadi ya begitu deh. Menikah tahun berapa? Dan akhirnya menikah di tahun 2001 bulan Maret tanggal 29. itu kayaknya perlu disebutin supaya nanti di rumah nggak jadi masalah ya. Jadi oke, berarti kamu ingat gitu ya. Betul. Berarti udah 22 tahun ya menikah ya. Wow. Tanya dong dulu gimana nih kenalannya, awalnya pertama bertemu, akhirnya jadi pacaran. Gimana itu yang pertama ketemu? Kayaknya kamu duluan deh yang dulu ke aku ya. Aku kan ngumpet-ngumpet tuh lagi itu kan. Jadi dulu tuh ceritanya saya dikenalin atau diajak sama temen waktu kuliah. Dia punya temen which is Vera. Oh oke. Pada saat ulang tahun 17 itu ya. temennya saya. Oh. Nah di situ pas waktu ulang Pesta-pesta tahun. Sweet 17 lah Ya, ya. seperti itu lah oke. pas waktu kuliah. Pas di situ terus kok ada yang apa namanya? Yang nyangkut pas ngelihat. Oke, tik gitu pandangan pertama gitu ya. Lagunya apa sih kalau pandangan pertama? Dulu rambutnya nggak segini loh. Oh enggak ya, panjang. Panjang. Gitu. Panjang. Oh, oke. Nah, Terus habis itu ya sudah. Nggak tahu bagaimana itu memicu untuk adrenalin untuk ngejar gitu. Oh cie, salah ya. Seperti itulah. Tahu banget sih gue. Seperti itu. Iya. Akhirnya berlanjut kenalan, dimulai dengan surat ya. Surat, dan tiap hari surat itu datang. Wow. Surat. Serius? Sampai tiap hari bikin Aku surat. baru selesai baca, datang Itu lagi tahun ke berapa? Tahun berapa? kampus. 95 ya? Ya 95. 95 ya. Iya. 95. Tiap hari itu surat datang. Aku selesai baca, datang lagi ke kampus, datang lagi, ya gitu deh. Jadi surat-suratan setelah mulai pacaran, ya kan? Setelah habis itu sempat kirim coklat. Wes, oke. Ya, cuma romantisme Romantis sih. juga abang kita ini ya. Terus. Nah, habis itu lanjut dengan apa namanya? Kenalan, pacaran, akhirnya ya kita gereja sama bareng, apa namanya? Komunikasinya nggak lewat surat lagi. Oh iya. Ya, langsung mulai ketemu. pakai pager. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, terus saya lulus kuliah, dia kerja, terus saya kerja di Riau, ya lanjut. Waduh, jarak jauh dong. Akhirnya biaya telepon ya. Meledak ya. Biaya telepon. Zaman dulu belum ada mulai lah dengan WA. handphone ya, dengan handphone. Udah bisi Dengan- jantung hati. Oke. Kira-kira. Oh gitu ya, Iya. perjuangannya juga ya. Oke, tapi seru loh itu. Terus jadi kita dengar-dengar nih kan, kita sering bareng-bareng ngobrol gitu ya. Dengar-dengar nih. Kan kalian ini termasuk kategori pasangan yang romantis. Wes.
Ya, itu yang ya kalau ngelihat dari cerita-cerita, denger dari cerita-cerita gitu ya. Mau tahu nih, kita mau tahu nih cerita. Bisa nggak cerita kebiasaan kalian tuh cara berkomunikasi gitu loh yang sering dilakukan sejak pacaran yang mungkin memang berjalan sampai sekarang tuh seperti apa sih? Telepon itu wajib sebelum tidur, even sampai tidur pun kalau masih nyala biarin nyala gitu. Nah, yang paling seru itu adalah pada saat sudah berkeluarga gitu ya. Ya. Jadi ya saya tuh sering pindah-pindah. Oke. Keluarga pasti dibawa. Jadi kalau terakhir pertama pindah kita ke Duri setelah berkeluarga. Duri Riau ya. Oke. Habis itu ke Saudi. Oke, jauh juga. Habis dari Saudi ke Australia. Diboyong terus nih. Diboyong terus. Keluarga dibawa terus. Ke Saudi, Australia. Dari Australia pindah ke Indonesia. Habis dari Indonesia pindah ke US. Nah terakhir kita dari US saya pindah ke Pakistan, itu keluarga nggak ikut. Oh sempat, iya. 2 tahun. Nah, cuman pada saat kita pindah-pindah itu, saya selalu meninggalkan mereka. Dalam artian meninggalkan itu, karena saya kerjanya ke lapangan, 2 minggu, terus baru pulang ke rumah. Nah, pada saat di Australia lah mulai Yahoo Messenger. Nah itu pasti ada video call. Misalnya saya mau ada kerja, ya video call dulu, baru kerja. Oh gitu. Nah, itu kenapa mesti kayak gitu bang? Gimana ya? Biasanya kan kadang-kadang kalau udah pagi mau kantor kan, aduh udah langsung hektik, gue kerja apa, ngecek email gitu kan. Ini kan gue mau video call dia dulu gitu tuh. Kenapa? Jadi memang. Settingan ya kayaknya memang. Atau ada ancaman? Gimana? Ancaman sih enggak. Jadi memang dibilang apa ya istilahnya ya? Karena kita jarang, kalau dibilang tanda kutip ya, jarang ketemu karena saya selalu jauh. Artinya bagaimana kita tetap bisa dekat, jadi tetap ada itulah salah satu caranya. Nah pas waktu di Pakistan, even malah sudah mulai ada FaceTime. Jadi FaceTime. iPad itu di samping tempat tidur. Saya tidur sembari ngobrol. Setelah habis doa kita tidur. Ya udah besokan paginya itu si iPad-nya jatuh ngadep ke atas ke situ. Ya itu. Tapi tetap masih nyala. Masih nyala. Dan Vera juga seperti itu. Ya itu. Itu caranya supaya stay connected gitu. Jadi supaya nanti pada saat pulang ke rumah ya nggak dibilang kamu siapa sih? Gitu. Karena udah agak lama gitu ya, agak lama gitu ya. Karena 7 minggu kalau di Pakistan kemarin 7 minggu balik pulang. Nah kalau di offshore itu kadang sebulan lebih, kadang paling lama itu bisa sampai 56 hari. Ya kan? Lama ya. Ya lama. Jadi bagaimana tetap biar ya itu komunikasi tetap ada ini ya stay connected. Ya itu caranya supaya nggak kehilangan every moment, every day dalam nggak nanya Don bosen apa enggak gitu. Oke, boleh aku tanya, itu pertanyaan dari istri loh. Bosen nggak sih bang? Baru mau ditanya gitu kan, tapi ternyata dia tanya duluan loh. Tanya lagi deh, bang bosen nggak? Biasanya kan seiring berjalannya waktu setelah udah punya ada anak gitu ya, misalnya pekerjaan juga sudah makin loadnya banyak, belum lagi banyak yang harus dikerjain, urusan masalah keluarga lagi ya, belum lagi yang dari suami dan istri. Itu kadang-kadang nih kita ngomong ya masalah hubungan apalagi yang lebih ke romantisme itu kan sedikit biasanya kebanyakan orang mungkin agak berkurang. Tuntutan waktunya dan yang lain-lain itu memang belum sempat lah atau nggak sempat lah. Nah gimana tuh biasanya sampai sekarang nih seperti apa sih gitu setelah 22 tahun menikah gitu loh. Pada saat pacaran itu kan cinta dipupuk pertama. Nah nanti berkembang ini bagaimana memupuk selanjutnya gitu ya. Nah itu dari saya tuh trust is a must. Di samping firman Tuhan yang kita selalu ini bersama-sama, tapi kepercayaan yang diberikan sama istri, kepercayaan yang diberikan sama anak, itu yang saya pegang terus. Ya kan? Nah, cuman supaya mereka tetap bisa kami selalu barengan itu karena sekarang itu dari Senin sampai Jumat itu pasti keluar. Nah, bagaimana tetap romantisme atau hubungan itu tetap berjalan? Ya, Sabtu Minggu itu adalah waktu keluarga. Ya. Terus setiap malam pada saat pulang kerja,
makan malam di sama-sama SMS. Jadi misalnya kalau itu adalah satu tradisi yang akhirnya Iya. memang kalian set up dari awal supaya romantismenya tetap terjaga, dalam artian misalnya dari pagi berangkat, mungkin anak-anak belum bangun, saya sudah jalan. Ya kan? Pulang, saya pasti usahakan makan malam bareng di rumah. Nah, itu ya, di meja makan, karena disitulah kita berbagi cerita, kita berbagi hari ini dia ngapain, anak-anak ngapain, ya gitu kan? Bisa kelihatan nih kalau misalnya saya pulang, nyampe dia mukanya berubah, aduh capek. Kayaknya bakal panjang nih ceritanya kan, gitu kan, ketahuan kan gitu, oh ini ada ini. Tapi sabar tuh dengerin ceritanya tuh. Bisa jadi tiap hari sama atau beda-beda tuh ceritanya. Oke, beda-beda ya. Wow. Jadi ya itu cara kami, tapi ya sembari tetap misalnya pagi-pagi bangun pagi, begitu bangun tidur berdoa, ya, cium dia itu udah pasti. Oh, oke. Itu udah pasti. Itu sering juga banyak yang merasa lupa tuh ya, udah bye bye gitu kan. Oke, lagi sibuk karena kadang-kadang kan udah buru-buru cepat pergi. Pernah sekali kejadian. Oke. Ya. Langsung ditelepon ya. Iya. Enggak. Coba Karena aku udah kebiasaan gitu. coba kau dengar dulu, dia lagi cerita dia ini. Sekali kejadian kemarin atau 3 hari yang lalu lah ya. Iya. Pas Vanessa pergi ke kuliah ya. Jadi mesti jalannya jam 6. Kalau lewat dari jam 6 ya macetnya luar biasa kan. Ya. Nah, driver sudah standby, Vanessa sudah di dalam, udah makan. Tapi sebelum pas bangun tidur itu udah cium dulu. Tapi ada lagi sebelum berangkat kita pasti ciuman. Pasti. Itu wajib. Karena apa? Karena ya itulah caranya menyatakan saya berangkat dulu ya. Whatever happen in the office, I will let you know. Whatever. Jadi mudah-mudahan kamu tetap mendoakan saya dalam perjalanan balik lagi ke rumah. Itu yang ya, nah cuma kelupaan. Gara-gara si driver tadi udah di mobil dan waktunya mesti jalan. Nyampe di kantor, loh keluar WA. Apa tuh WA-nya? Kok kamu nggak cium saya? Waduh. Terus apa tiba-tiba harus pulang dulu atau gimana nih? Agak-agak ngeri juga itu kan kalau udah dapat WA seperti itu kan, bisa nanti seharian nggak fokus sama dia. Gimana nih? Terus gimana itu? Enggak, saya cuma bilang sorry karena tadi udah seperti begini ya udah. Itu sih. Cuma maksud saya kita jadi romantismenya itu tetap dijaga dengan hal-hal kecil seperti itu gitu. Oh gitu ya. Karena bagi saya pribadi ya, kalau misalnya hal kecil itu kita nggak bisa komit, gimana urusan di kantor nanti akan kita komit gitu. Perkara besarnya. Itu nggak kecil-kecil juga loh itu urusan sama keluarga itu, apalagi sama istri kan. Nggak kan dimulai dari sini dulu ya. Iya benar. Kalau dari sini nggak bisa, mau lagi, apalagi satu company. Coba kita dengarkan dulu dari sisi istri ini. Dari tadi abang ini terus yang bicara. Coba dari segi Vera, itu gimana? Lu juga bisa komit gitu loh untuk menjalankan itu semua gitu. Ya seperti yang tadi kita bilang sih, mungkin karena dari awal ya, dari pacaran udah di settingnya seperti itu, komunikasi apa segala macem, jadinya akhirnya begitu kita menikah ya memang gak ada yang berubah gitu dari segi perasaan sama kebiasaan. Kayak misalnya kayak sekarang pun misalnya dia keluar kota gitu ya, kayak kemarin kan abang baru pulang dari Jambi gitu ya, seperti yang tadi dia cerita. Begitu dia udah di kamar hotel, udah selesai kerja apa segala macam, udah selesai ngejamu tamu kliennya atau apa, udah di kamar, udah langsung dia tuh baru masuk kamar gitu dia langsung nyalain. Aku mandi dulu ya udah jadi ya udah dinyalain. Ya sudah gitu, ya sampai besok paginya gitu. Dan itu sebenarnya boleh tahu nggak sih? Itu sebenarnya lebih memberi perasaan apa sih bahwa walaupun jauh, tapi dia ada kok di sini gitu atau gimana sih sebenarnya? Biar supaya merasa lebih dekat aja. Dan memang kebetulan aku tuh tipikal romantismenya itu fisik gitu loh, touch gitu. Jadi ya seperti itu. Langsung ketawa bang ini lah. Kayaknya setelah sesi ini bakal ada sesi panjang lagi nih kita ini. Oke lanjut. Kayak misalnya kalau ke anak-anak misalnya itu kita berdoa malam-malam tuh ya, berdoa itu kayaknya dari anak-anak kecil ya, dari anak umur berapa sampai saat ini gitu. Iya dewasa pun begitu, dan ya untuk kissing juga begitu. Misalnya habis doa itu udah otomatis tuh anak-anak juga jadi udah terbiasa semuanya dong. Jadi makanya kayak tadi dia bilang ada yang
kelupaan ya, aku kayaknya ada yang salah nih ya. Ada bukan salah dong, ada yang kurang. Ada yang kurang nih kan, langsung ya. Oh gitu. Tapi setelah udah dijawab sama si abang tadi, oke udah apa-apa gitu. Oke aja, padahal sebetulnya itu hal kecil ya. Ngapain sih orang dia bangun tidur juga udah pasti nyium aku gitu kan. Tapi kan tetap aja ya nggak bisa gitu lah ya. Habis breakfast kan biasanya dia mau berangkat juga langsung ya aku pergi ya mau cium gitu kan. Ini enggak ya kan, something missing kan. Nah itu yang. Tapi dari beberapa kebiasaan-kebiasaan itu ya, menurut penilaian kalian sendirilah berdua gitu, itu sebenarnya sama aja dari yang sebelum pacaran, tetap di-maintain sampai sekarang, atau malah justru sebenarnya lebih kuat gitu loh. Kalau misalnya pun memang lebih kuat, misalnya apa yang kira-kira bisa membuat itu lebih menguatkan, kita harus begini, apakah mungkin dilihat dari anak-anak sudah semakin besar, ada sesuatu yang mau nilai-nilai yang mau ditanamkan, Disampaikan, ya. itu gimana? Ya kalau sebenarnya itu yang mau ditanamkan sama anak-anak sih. Jadi tujuannya kan kita bisa mewariskan atau dasar kekeluargaan atau romantisme atau takut sama Tuhan itu dari contoh dari orang tuanya gitu ya. Suami istri kalau misalnya dilihat mereka ya. Saya sebagai bapaknya nggak romantis memperlakukan istri, nanti dia kan menyontoh dalam tanda kutip gitu ya. dengan hal yang sama. Ya paling tidak kami memperlihatkan orang tua kamu pengen kamu nanti akan seperti ini, gitu loh. Jadi dengan pasangan mereka ya, bisa jadi dengan lebih nanti, dekat, betul, dan mereka juga lebih bonding lagi dengan pasangan dan anak-anak mereka lagi, seperti itu gitu ya. Itu sih tujuannya. Jadi kayak Kevin lah ya, Kevin, Vanessa. Kalau di luaran kan jaim ya. Oh gitu ya. Tapi kalau begitu masuk ke kamar, jadi kamar kami itu udah satu ruangan di mana sama mereka juga nggak boleh dikunci ya yang ya. Tempat mereka bermanja-manja. Jadi itu apa namanya? Di mana mereka itu kalau misalnya di luar karena mereka udah dewasa, begitu mereka masuk ke dalam kamar, itu mereka udah seperti anak kecil lagi. Oh gitu ya. Udah seperti ya, intinya tadi seperti tadi yang bilang bermanja-manja. Betul. Tapi nggak dimanjain ya. Iya. Gitu, bisa ngobrol-ngobrol juga deket-deket gitu kan. Kadang-kadang juga kita suka peluk anak kita sendiri juga gitu kan. Itu tapi kalau di luaran misalnya Sabtu Minggu gitu ya, kalau kita jalan untuk meluk anak itu pas jalan itu mereka nggak mau. Oh gitu ya. Ada sedikit malu lah. Oh gitu ya. Tapi ya terpaksa saya nanti berdua aja. sama anak gue. Belum mama dong gitu ya. Terpaksa kita aja berdua ya. Oh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tunjukkan di depan mereka gitu ya, kalau kita ciuman di luar, itu mereka protes. Tapi begitu di kamar, ya begitu mereka. Ya, seperti biasa. jadi mereka di situ kami menunjukkan, kamu nanti setelah berkeluarga, jangan berubah gitu, jangan makan malam bersama makan gitu siang bersama. Jadi ada nilai-nilai yang memang ingin mereka tetap ikutin gitu. Walaupun nanti tetap setelah mereka berkeluarga ya it's their own country kan. Jadi kadang kalau misalnya dia pulang malam gitu ya, yang dia anak-anak udah lapar kan, Mam, can we eat first gitu, misalnya makan duluan. Oh iya makan. Nanti kalau dedinya pulang, tetap mereka tuh udah naik kan, ya tetap kita pasti nemenin, pasti turun. Walaupun mereka nggak makan. Iya pasti gitu. Walaupun dia cuma makan buah biasa kan, Sabam cuma makan buah ya, mereka pasti turun gitu nemenin. Ya cuman kayak gitu aja sih. Suami gue makan sendiri gitu. Bawa nasi aja dari bawah makan di kamar. Oh gitu ya. Karena saya udah di kamar. Oh dari kamar ya. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke laptop. Nah terus gini loh, ya di dalam sejak pacaran terus akhirnya sudah menikah. Apalagi kita ngomong masalah kehidupan pernikahan ya. Pernah berselisih paham nggak? Selisih paham di keluarga itu lumrah. Iya. Cuman bagaimana menghandle-nya itu yang berbeda antara satu sama yang lain kan gitu ya. Itu gimana nih? Kalau kami gitu ya, sering berselisih paham. Jadi ada problem yang mesti kita selesaikan, tapi ada tension yang antara laki-laki perempuan itu yang akan bikin selalu akan ada teriak-teriak teriak air. Nah cuman biasanya either salah satu itu mengalah tanpa gengsi, biasanya saya. Oh, jadi lebih sering abang nih ceritanya yang tapi lebih terkadang mengalah gitu. Tapi terkadang dia juga. Nah, cuman kami selalu nutup dengan doa. Ya, kok nggak usah senyum, dengarkan dulu ya Pak. Dengan doa supaya selisih paham atau problemnya itu bisa selesai.
untuk berselisih paham itu jangan di depan anak-anak. Biasanya kami selalu di dalam kamar. Jadi walaupun lagi istilahnya lagi Pasti ke kesel kamar. nih, lagi kesel, tapi begitu pas lagi depan anak-anak biasa aja gitu. Oh enggak, biasanya selalu kami bawa ke dalam kamar. Jadi Kak, di dalam kamar kami Itu harus diselesaikan dulu. Gitu. Kalau belum selesai masih lanjut lagi nggak sampai besok? Apa harus selesai pada saat itu juga? Itu gimana? Coba, Vera. Kalau aku tuh kadang ya, kalau misalnya kita lagi ada selisih paham tuh aku perlu waktu biasanya. Perlu waktu untuk digest, ya untuk digest. Nah sementara dia tuh yang usaha banget gitu kan, ngajak ngomong, apa akunya masih belum, masih gitu. Tapi tetap sih ngelayanin, nemenin makan, masih. Tapi untuk ngomong itu masih males gitu kan. Nah jadi aku perlu waktu. Nah tapi begitu aku udah merasa, kayaknya udah waktunya nih. Nah baru tuh, aku gini loh yang aku kayak gini, aku nggak suka misalnya kamu kayak gini, kita omongin gitu. Terus kalau kamu gimana, ya kamu juga harus ngomong dong, biar ada balance-nya gitu. Kamu juga ngomong, walaupun kebanyakan akunya yang aku maunya gini, yang aku mau gini, tapi tetap aku tanya gitu. Nah tapi dia tuh selalu at the end tuh, ya udah, kamu maunya kayak gimana gitu. Dia tuh yang sabar gitu ngomongnya, kamu maunya gimana, aku nggak akan lakuin lagi, yang kayak gitu-gitu sih. Ada nggak sih komitmen dari masing-masing lah, kita kan ngomong ya masalahnya bahwa sebenarnya kan kalaupun kita ada konflik atau berselisih apa istilahnya paham dan pendapat gitu kan, itu kan harus ada yang namanya apa istilahnya pengertian ya. Nah itu gimana nih porsinya, sama atau akan lebih banyak di salah satu pihak atau biasanya seperti apa? Biasanya kita jadi komitmen jadinya jatuhnya. Jadi kalau ada berselisih paham tadi akhirnya ya salah satu mesti mengalah, baru bisa memecahkan masalah tadi. Kalau salah satu tensinya tinggi terus, ini nggak. Kalau dua-duanya tinggi bisa ya, bisa, jadi satu tinggi, aku harus diturunkan dulu gitu ya. Nah, pasti kita akan memecahkan masalahnya gitu. Jadi iya sih pasti, kalau belum itu aku juga tipikalnya tuh yang unek-unekku harus keluar gitu. Sampai aku tuntas, sampai gimana. Dan si abang dengerin dulu? Iya dia dengar gitu biasa. Terus oke lah kalau kamu maunya ini seperti itu. Tapi kalau seandainya pada saat si abang ngomong gitu itu, lo terima juga nggak sih gitu? Apa Iya. yang diceritakan oleh, kadang-kadang orang, enggak gue nggak mau tahu, pokoknya harus gini-gini. Ya sometimes ada lah yang kayak gitu-gitu yang namanya masih egoku tuh masih ada gitu ya. apalagi Cuman sebulan sekali. Apa itu sebenarnya? Setiap bulan. Oh gitu. dia udah paham itu. Kalau itu, Itu udah lainnya, paham banget urusan itu. Jadi kalau wanita. Jadi nggak ngerti ya bang ya? aku udah. Ini karena bulan ini gitu. Jadi maksud dia kesabarannya nambah double gitu. Oh, oke. Mengertinya dia lebih double gitu. Kalau lagi kalau PMS berarti ada. aku tambahin lah sabar Tambah gitu lagi ya, Bang, sabarnya. ya. Oke. Cuman ya balik lagi sih, biasanya sih memang dia yang lebih usaha untuk bagaimana aku lebih berdamai gitu. Nah kalau udah damai ya tadi kita bilang apa yang ada unek-unek aku keluarin, dia juga ngobrol, ya sudah kita pasti cari solusinya gitu. Kalau saya sih merasa berbahagia dan merasa dapat sesuatu yang berkat lah ya. Oke. Kenapa? Seperti saya bilang, kerja, keluar segala macam. Ya, semuanya ada bebannya di dia. Pada saat ditinggalin semua urusan rumah tuh udah dengan dia ya. Semua dia. Maksudnya gini, bukan pernah sih, telepon. Ini lagi meeting. Oke. Lagi meeting, tender review lah ya. Wow. Itu. Agak-agak seru deh Ya lumayan. pembahasannya. Begitu tiba-tiba telepon, terpaksa saya tinggalin, angkat telepon, terus dia tanya, "Bang, ini mau jalan dari sini mau ke sini gimana ini?" Ini yang mau di-meetingin tender review gitu ya. Tapi dia Terus mah yang selalu, mau dijawab, iya yang dia dibahas selalu arah jalan sabar dari mana loh, kemana gitu ngejawabnya ya. Wow. benar. Jadi kamu ada di mana sekarang? Oke. Atau kucing mati juga kemarin Oh tuh iya, terakhir kucing mati. sih itu. Aku yang nangis-nangis ternyata dia lagi meeting gitu. Ya enggak, dia lagi meeting. Tapi setelah itu abang tetap ladenin tuh. Oh teleponnya dikasih tahu dulu. Tapi langsung bilang nggak lagi meeting, aku harus kembali lagi atau gimana? Gitu ya. Saya bilang sama ini, ya udah, tolong kamu handle sebentar ya. Ya udah keluar masuk lagi udah. Oke. Tapi maksud saya itu adalah apapun yang dia, misalnya dia telepon pada saat saya masih ada di kantor, itu pasti penting. Oke. Walaupun Walaupun nggak penting. Tapi itu emang sudah abang menganggap seperti itu ya? Bahwa harus oke, harus ini memang It- saya. itu memang penting. Iya.
Karena yang telepon siapa? Istri saya. Istri saya, Iya. bukan siapa-siapa. Iya. Once your wife call you, ya kamu harus angkat. Semoga para suami mendengarkan ini ya. Loh, ya bukan, maksud saya gini, nggak mungkin dia menelepon saya kalau itu bukan sesuatu yang penting bagi dia. Iya. Mungkin bukan penting bagi saya, tapi sangat penting bagi dia. Itu sih yang saya tangkap. Wah, sepengertian itu ya seorang Bukan. Buat saya Bukan. kalau nggak pengertian, gimana ya? Bukan, bisa- maksud saya gitu. Vera itu penting bagi saya kan, Oh. karena dia istri saya. Berarti kalau dia nelpon saya, itu sesuatu yang penting bagi dia, ya harus saya jawab. Yes. Itu gitu. Oke. Itu sih intinya dari saya. Yes. Karena saya nggak share nomor telepon kantor, nomor telepon sekretaris, misalnya karena ya itu nomor emergency kan. Iya. Kenapa gitu loh harus doa dulu bareng gitu kan? Kadang-kadang oke, thank you, udah selesai, aku sudah memaafkan, udah beres aja gitu loh. Apakah selalu seperti itu ngajak doa? Selalu seperti, karena balik lagi ya keluarga kita mulai dari firman Tuhan, ya kan. Jadi kalau kita tidak berserah sama Tuhan, apapun konflik yang kita ini kan nggak akan solve. Walaupun Jadi kita minta bilang solve, Tuhan, ya pertolongan masuk. Tuhan ya supaya masalah ini bisa selesai ya. Kalau misalnya kita udah habis tengkar gitu ya, atau lagi argue gitu ya, ya kalau udah mulai tenang ya itu selalu biasanya dia ngajak berdoa gitu. Problem itu selalu ada. Ya, Ada. selalu Pasti ada. selalu ada. Apalagi namanya sebutnya keluarga ya, pekerjaan lagi, Betul. ya, belum lagi anak-anak, itu mah masalah selalu pasti ada, karena juga. Cuman yang permasalahannya ya masalah tension tadi, karena ada wanita, Ada pria. itu pasti ada tension. Iya. Ya Begitu kan? cara berpikir juga beda ya. Gitu. Jadi kan kalau problem bisa di-solve. Terus kita ngomong-ngomong masalah romantisme dan sudah semua yang dijalankan itu, komen anak-anak nih gimana nih sejauh ini yang pernah didengar dari mereka gitu loh. Pernah nggak sih komen, aduh papa, daddy, mama, dedek gimana? Ya itu kalau seperti tadi saya bilang, kalau anak ya yang perempuan, Vanessa sama Kevin, ya itu mereka kalau ngelihat kita ciuman, itu terkadang satu nari Gitu ya? di Maksudnya supaya apa itu? supaya nggak ciuman. Oh gitu ya? Atau emang cuma godain kalian aja? Atau apa Ya, sih ngapain ya, sih kalian? bercanda. Beda Ya, gitu, bercandanya ngapain? begitu. Bercandanya. Ya. That I love her Iya. and she love me. Yes. Di mata mereka hal itu hal yang sudah biasa dan harus dilakukan gitu loh, Iya. dengan suami istri. Itu yang mau disampaikan dan itu yang tanggapan dari mereka. Walaupun mereka bilang, Wih gitu, ya, saya. Daddy gitu terus ya. Tapi kan kalau Mam kalau stop gitu kan, Mam Oh, stop. please, gitu. Ya. Tapi kita mah cuek aja gitu. Ya, sering tujuannya waktu gitu. khusus nggak sih misalnya udahlah khusus buat berdua aja gitu loh, nggak usah bawa anak-anak gitu. Itu ada nggak satu momen tertentu atau memang itu dibikin jadi satu rutin? Jadi biasanya gini, dia kan suka keluar kota atau kalau keluar kota sih nggak, biasa kalau keluar negeri gitu ya yang melebihi dari 3 hari itu biasanya aku ikut gitu. Oh, gitu. Ya dia minta juga aku ikut. Ya tujuannya seperti itu ya, Don, lumayan. Walaupun aku juga nggak ngapa-ngapain gitu. Kadang di hotel ya, kau juga tahu lah ya. Kadang kan kita suka, aku lagi gini nih Don gitu kan. Walaupun misalnya dia kerja, aku juga paling ke mall lihat-lihat atau apa. Tapi buat aku tuh ya aku nggak bosen gitu lakuinnya, cuma nungguin dia, nungguin dia kerja atau apa gitu ya, karena memang aku pengennya selalu sama-sama gitu. Nah disitulah momen itu juga yang membuat akhirnya kayak kita bisa berdua gitu, karena kan biasanya kalau dia keluar negeri atau apa kan anak-anak pas sekolah gitu kan, jadi ya aku pasti ikut. Biasanya kalau udah 3 hari ke atas gitu aku pasti ikut. Kalau misalnya cuma 2 hari, ya udah deh pergi nggak apa-apa gitu kan. Ada nggak sih yang pernah komen gitu, teman atau keluarga, saudara gitu, ih kalian kok nempel terus sih berdua gitu tuh, pernah nggak sih ada yang seperti itu? Terus kalian apa yang kalian respon kalian apa, omongan kalian apa? Tapi aku ngerasa ya this is me gitu ya, memang seperti itu gitu. Aku melakukannya ya kebetulan dia juga begitu, jadi kayaknya kayak biasa aja gitu ya, yang kita bikin kayak gitu tuh biasa. Kalau orang kantor itu udah tahu. Kalau saya mesti Vera itu pasti ikut pada Minta saat kalau bookingin saya pesawatnya atau ke apa. luar negeri itu more than 3 days itu udah Pasti bareng. udah sekretaris sudah nanya, Pak, Ibu ikut kan? Ibu. Ya. Oh, oke.
Jadi ya udah terbiasa. Jadi balik lagi udah kebiasaan gitu. Dan itu ya momen kami lah untuk sama-sama. Walaupun aku seharian nungguin di hotel doang, tapi ya kan adalah momennya untuk bersama kan. Nggak berasa ya waktu kita kayaknya makin banyak aja nih yang mau ditanya. Ya mau berapa episode makanya aku bilang kan. Puji Tuhan. Banyak, ya. Sebelum kita mengakhiri, mungkin bisa nggak sih kasih ada pesan-pesan nih buat teman-teman atau sahabat-sahabat cool gitu ya, yang bisa disampaikan deh. Paling ini ya, jadi kalau dari saya ya sama ke Vera, pada saat pacaran, romantisme, asmara, percintaan itu kalau saya bilang itu perkara kecil. Kalau kita setia sama perkara kecil, pada saat memupuk, menjadikan keluarga, terus berkembang, bekerja, keluar sampai ke tempat yang lain, akhirnya kita akan tetap setia menjadi ke perkara besar. Jadi kalau kita setia sama perkara kecil, kamu akan mampu, Tuhan akan mampukan dengan perkara yang lebih besar. Amin. Itu sih. Ya, wah itu pesannya dalam. Kalau dari aku boleh? Boleh. Ya apa ya? Kalau dari aku sendiri gini, buat aku tuh Sabam itu segalanya setelah Tuhan, dan tentu anak-anak menyusul lah ya. Nah karena buat aku Tuhan itu tetap di atas segalanya, ya makanya aku bisa mencintai Dia, mengasihi Dia, setia ya yang, dan tetap komitmen apa adanya ya seperti inilah aku gitu kan. Ya tertulis juga kan di dalam Alkitab kan. Nah aku hanya berusaha untuk komitmen dan berusaha untuk taat aja dengan ajarannya gitu. Ya aku sih berharap cinta kita nggak berubah ya yang sampai menua bersama, menua bersama sampai Tuhan memanggil. Sampai Tuhan memanggil kita ya yang ya. Amin. Thank you so much loh Bang Sabam, Vera sudah join di podcast kita hari ini. Semoga ini semua juga bisa memberkati ya buat teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini. Tuhan berkati keluarga Bang Sabam dan Vera, juga Vanessa dan Kevin ya, selalu. Baiklah, sahabat-sahabatku, tadi sudah perbincangan kita mengenai romantisme dalam pernikahan. Selanjutnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabatku, ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan fokus kepada Tuhan, serta belajar setia seperti Tuhan Yesus yang setia sampai akhir kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak sama